كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Ibu, bapak, jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dimanapun saat ini berada, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan hari ini, hari yang ke-13 Ramadan, kita semua selalu dalam keberkahan, selalu dalam kasih sayang ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar puasanya? Ibu-ibu sudah ada yang jebol? Ada? Nggak usah ngaku ya, nggak usah ngaku. Rahasia pribadi. Baik, setelah kajian kita yang kemarin, di mana Rasul menyampaikan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jadi kata Rasul, jikalau umatku tahu apa-apa yang tersembunyi di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan, niscaya semua umatku akan minta semua bulan dalam satu tahun menjadi bulan Ramadan semua. Saking hebatnya keberkahan, ampunan, kasih sayang yang tersembunyi di bulan suci Ramadan. Kita semua jika tahu akan minta semua bulan dalam satu tahun dijadikan Ramadan semua. Pertanyaannya, kalau sudah seperti itu, apakah mampu puasanya 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun? Nah, inilah kemudian yang menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita tidak mampu untuk melaksanakan puasa 1 tahun atau meminta 1 tahun dijadikan Ramadan semua, minimal di 1 bulan Ramadan ini kita berusaha untuk benar-benar menikmati jamuan bulan suci Ramadan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak kan? Enak, sederhana saja. Berbuka, nikmati berbukanya. Adanya tempe, syukuri, itu nikmat Allah. Ingat, ketika kita tidak puasa, makan dengan tempe, sambal, dan yang lain-lain, mungkin kita tidak merasakan sesuatu yang hebat. Tapi ingat, ketika bulan suci Ramadan, apapun menu buka yang ada di depan kita, itulah yang paling nikmat menurut kita. Kenapa? Karena sehari kita sudah tidak makan dan tidak minum. Dan itu salah satu keberkahan kenapa kita diwajibkan berpuasa, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bayangkan, ibu dan bapak, kalau seandainya, ini seandainya ya, seandainya dalam 1 tahun tidak ada Ramadan, terus kemudian kita tidak mengerjakan juga puasa sunnah, maka tidak pernah kita merasakan makan nikmat senikmat ketika berbuka di bulan suci Ramadan. Apapun menunya ketika kita berbuka, kita selalu bilang, alhamdulillah, nikmatnya buka sore ini. Iya kan? Asbab puasa. Coba kalau seandainya tidak ada puasa, makan ayam biasa, makan tempe apalagi, sayur lodeh tewel, apa maneh.
Enggak. Tapi Allah paksa kita dengan kewajiban bulan puasa, kewajiban melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa menjadi orang yang bersyukur ketika makan di waktu buka. Ingat nikmatnya. Coba bedakan. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak menikmati makanan di luar waktu berbuka dengan di saat berbuka Ramadan, beda. Kalau hari-hari biasa seharian udah makan bakso dan lain-lainnya. Sore ketika makan biasa. Tapi ingat, ketika kita diwajibkan untuk berpuasa, saat berbuka itulah kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, nikmatnya makanan ini. Hatta sayur bening, ya kan, pakai sambal, tempenya dipenyet, kita udah merasakan nikmat. Asbab apa? Asbab keberkahan, karena kita telah berpuasa menjadi hamba yang belajar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hikmah yang terbesar dari sekian hikmah puasa Ramadan, yang pertama adalah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur. Coba kalau tidak puasa, mulai pagi jam 12, jam 1, jam 2 siang udah terasa ya Allah. Kita bilang la haula wala quwata illa billah. Terus kita puji Allah. Ternyata apa? Setiap hari kita lewati nikmat Allah, sehat, semangat, kuat. Terkadang kita lupa tidak memuji Allah. Tapi ingat, ketika kita puasa jam 11 pagi, perut udah keroncongan, kita udah bilang la haula wala quwata illa billah. Iya kan? Sebentar lagi jam 12 kita angkat tangan, ya Allah beri kekuatan sampai maghrib. Terus seperti itu, jam 1, jam 2, jam 3 kita terus mengangkat tangan dan selalu mengingat Allah. Asbab apa? Asbab perintah puasa. Allah ajarkan kita untuk bisa merasakan kebesaran nikmat Allah, berupa nikmat sehat, nikmat kuat, dan nikmat menikmati apapun yang Allah titipkan kepada kita. Makanya salah kalau setelah Ramadan meninggalkan kita, terus kemudian kita lupa dengan syukur yang 1 bulan Allah berikan kenikmatan kepada kita. Salah. Harusnya setelah Ramadan hilang, kita masih mengingat, oh iya ya, ternyata selama ini nikmat Allah luar biasa. Kemarin 1 bulan saya puasa lemes. Nih setelah puasa, sekarang merasa enak, makan nikmat dan lain-lainnya. Kita selalu mengingat betapa Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ternyata memberikan nikmat kepada kita tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Siapa saja yang hendak menghitung nikmat Allah, dia tidak akan mampu. Makanya Ramadan ini sebenarnya kesempatan kita untuk terus bertafakur, mengingat nikmat-nikmat Allah yang sudah kita diberikan kepada kita. Ini seperti hari ini, hari yang ke-13, setengah hari kita udah ngerasa betapa Allah itu hebat ya. Biasanya seseorang yang makan 1 hari 3 kali, tapi karena diwajibkan puasa Allah berikan kekuatan. Paginya lemes, agak siang dikit kuat, setengah hari lemes lagi, nanti sore kuat lagi. Terus ketika berbuka, tidak ada seorang hamba yang tidak bahagia, yang tidak bersyukur ketika berbuka puasa. Hatta meskipun makannya, mohon maaf, terkadang cuma dengan ikan asin. Lagi-lagi ini Allah mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Baik, kita terusin. Jadi sesuatu yang tersembunyi di bulan suci Ramadan, kajian kita yang kemarin, semua taat, semua ibadah, semua penghambaan diri kepada Allah, tidak ada yang ditolak. Itu yang pertama. Rahasia yang tersembunyi di bulan suci Ramadan. Dan hari ini kita akan bahas rahasia yang kedua
yang tersembunyi di bulan suci Ramadan adalah semua doa seorang hamba yang berpuasa tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, hebat. Makanya rugi kalau ketika kita sedang puasa kita tidak memperbanyak doa kepada Allah. Ingat ada dalam Quran itu, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah sampaikan, Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, fa inni qarib, sampaikan kepadanya bahwa aku, kata Allah, sangat dekat. Itu Allah sendiri yang ngomong. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan hamba-hambaku yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya dua. Yang pertama, kalau ingin doa dikabul, falyastajibuli, maka hendaklah seorang hamba itu melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wal yu'minu bi, dan seorang hamba yang ingin doanya dikabul oleh Allah, dia harus meyakini bahwa hanya Allah yang bisa mengabulkan dia punya doa. Wah. Lihat kalimatnya. Kalau ingin doa dikabul, pertama harus melakukan kewajiban Allah. Dan ingat, seseorang yang berpuasa ada waktu yang mustajab buat berdoa kepada Allah. Kapan? Ketika datang waktu berbuka puasa. Jelas. Setelah kita melakukan kewajiban kepada Allah, falyastajibuli tadi, tinggal kita mengangkat tangan dan meyakini bahwa doa yang kita panjatkan ini tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya pribadi membiasakan, silakan nanti Bapak dan Ibu dicoba, membiasakan ketika berbuka puasa saya perbanyak doa. Saya doa buat anak, mudah-mudahan anak menjadi ini. Saya doakan buat istri, mudahan istri seperti ini. Seperti itu. Dan apa susahnya kalau kemudian di satu bulan Ramadan ini, di setiap berbukanya kita riyadhah kepada Allah. Doa buat anak, doa buat istri, doa buat orang tua, doa buat ingin punya pesantren, doa buat yang lain-lain ketika berbuka puasa. Mungkin yang belum punya jodoh bisa. Ketika habis makan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian makan buah atau kurma baru minum. Habis minum taruh doa angkat tangan. Ya Allah, cepatkan jodohku yang montok. Doa. Iya. Mungkin suami-suami yang ingin doakan istrinya, habis makan kurma satu atau makan apa saja, minum yang manis-manis, ditaruh makanan dan minumnya, angkat tangan. Ya Allah, terima kasih kau anugerahkan istri. Ya Allah, tolong istri hamba yang suka cerewet cepat tidak cerewet lagi. Ini saatnya. Atau suami sama. Istri yang punya suami mungkin yang pengen dirubah suaminya lewat doa ketika berbuka puasa. Ya Allah, terima kasih kau anugerahkan hamba suami, ya Allah. Ya Allah, tapi suami hamba baunya apek. Mudah-mudahan ya Allah dengan doa ini habis Ramadan cepat mandi, tidak apek dan suka pakai parfum. Amin. Itu makbul. Di situ doa yang didengar Allah, di situ doa yang diijabah oleh Allah. Sayangnya kita banyak yang lupa. Yang terbiasa apa? Ketika sudah azan Allahu Akbar, udah makan.
dilihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, makan sampai selesai makannya nggak ada doanya kepada Allah, rugi. Maka rahasia yang tersembunyi di bulan suci Ramadan yang kedua adalah ada doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat orang berpuasa dan waktunya ketika berbuka puasa. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf lahir batin, banyak kurang, banyak salah. Amin fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساء